Ada tiga Habib yang gue perhatiin ya dalam 2 tahun terakhir ini. Dia itu kerjaannya nyelesin tarim, ya kan, kemudian glorifikasi leluhurnya. Ya dia tuh seakan-akan, ya gue nggak nuduh, seakan-akan jadi sales marketing ya, yang isinya itu glorifikasi kota tarim, glorifikasi leluhur mereka, yang mereka ceritakan dengan berbagai macam kurofatnya, yang mereka anggap atau yakini itu sebagai karomah. Ya tiga Habib ini udah familiar. Paling banyak cerita kurofatnya kita dapatkan di media sosial dan berseliweran begitu saja ya, baik di TikTok, Facebook, apalagi di YouTube. Nah tiga ini nih. Nah dari yang tiga ini, yang satu kan kena kasus nih, Jeda Salim ya, predator ulung juga ternyata. Nah yang tengah itu juga udah sempat klarifikasi ya, tapi nanti ada kesamaan pola ya dengan yang akan kita bahas ini, yang terbaru. Jadi ketika kita mengkritisi apakah betul itu karomah leluhur mereka, yang kebanyakan leluhur mereka itu karomahnya di luar nurul. Di luar nurulnya emang bukan berarti karomah itu pasti memang nggak sesuai, nggak selaras dengan logika ya. Di sini nggak sesuai logikanya adalah ketika karomahnya itu lebih hebat dari karomah-karomah aulia yang udah kita kenal masyhur, bahkan sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak cuma itu, bahkan baginda Nabi pun kalah gitu loh. Nah ini yang menjadi akar muskilahnya di situ teman-teman. Bukan kita nggak percaya karomah, tapi mereka nuduhnya gitu ya. Dua Habib ini klarifikasi tapi nuduh kita nggak percaya karomah ya, nggak percaya karomah, padahal karomah memang ada, kita yakinin. Artinya mereka ini sama kayak polemik nasab yang terjadi nih, kajian ilmiah tapi kemudian diseret-seret ke ranah yang lain. Dia ingin mengalihkan isu pembicaraan, nggak sesuai konteks intinya. Lah kan kalau masyarakat Indonesia sekarang ini itu bukan soal nggak percayanya karomah, kita itu bertanya, serius itu leluhur ente bisa nurunin rantai emas dari langit? Serius bisa nurunin hujan susu? Serius itu Nabi Muhammad dan para sahabat belajar nahwu sama leluhur ente? Itu bukan kita nggak percaya karomah, bener leluhur ente itu sehebat itu yang kita permasalahkan. Karena kita nggak dapatin cerita-cerita kayak gitu dari ulama-ulama kita yang dulu. Sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani aja kalah kedudukannya sama mereka gitu loh. Bahkan Imam 4 Madzhabul Arba'ah, gila nggak tuh? Kita dituduh nggak percaya karomah. Artinya mereka itu ya mengalihkan isu pembicaraan. Ya kita mau ngomong kemana, digeser kemana. Ibarat kayak orang misalnya adu argumen, ketika dia nggak bisa jawab, ya dia menggunakan argumentatum ad hominem gitu, nyerang pribadi. Ini ketololan Habib yang hari ini kita sangat bisa lihat vulgar gitu ya. Dan balik ke konteks teman-teman, ini tiga Habib gue perhatiin emang bener-bener banyak, paling banyak gitu loh. Paling banyak didapati cerita-cerita kurofatnya. Dan langsung kita bahas teman-teman, kita simak dulu deh. Ini gimana klarifikasi dia atau justru serangan dia terhadap orang-orang yang mengkritik bahwa leluhur mereka adalah seorang yang memiliki karomah hebat. Ya, kita simak dulu teman-teman. Saya juga heran kepada orang yang nggak percaya keramat. Gue juga heran sama orang yang begitu pedenya nyeritain leluhurnya punya karomah gitu loh. Heran aja. Orang Indonesia nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang sepede itu gitu. Biar kata orang tuanya itu terkenal gitu, masyhur, orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang punya kontribusi untuk Islam. Nggak ada tuh gue temuin anak-anak kiai ceritain bapaknya begini. Habib doang yang pedenya naudzubillah. Aduh, Bib. Kalau ada orang yang cerita karomanya orang soleh kayak, ya karena pikirannya dia itu cuman lihat Dragon Ball, Doraemon. Mendingan lihat Dragon Ball, Doraemon, Bib, timbang dengerin cerita lo sih. Sutradara film aja bisa buat yang ajaib kayak gitu, apakah Allah nggak bisa? Mulai logikal falasinya mulai. Bisa. Denger ceritanya Kiasan Genggong. Mulai ngajak kiai ya. Udah mulai nyeret kiai. Beda cerita, Bib. Kiai kita nggak ada yang cerita ke ente ya. Kiai kita nggak ada yang cerita misalnya ngeluarin susu dari langit, hujan susu ya kan, ngeluarin rantai emas dari langit, nggak ada.
Ya, leluhur inti yang paling hebat ya Bang di sini. Kiasan Genggong, satu hadir di sini, satu hadir di majelis sana. Kiasan Genggong memang bener ulama kiai, ya kan kita ketahuin. Beliau juga memang keturunan Rasulullah jelas. Nah inti nasab aja palsu. Gak percaya orang. Ada alat yang lebih hebat dari ini. Di sini. Ini kalau bagus, ini kalau bersih. Ada sebagian orang itu fanatik, alergi, cerita orang, cerita keramat, wah, dongeng. Ya seperti tadi. Kulu bima semua itu dari isinya keluar. Kakek dulu film Dragon Ball, film kartun ya nggak percaya. Oh Al-Quran semuanya isinya karomah. Gue sih ilpil banget ya, ilpil banget. Udah ngaku pede, ngaku zuriat Rasul, ya kan? Bangga nyeritain kehebatan leluhurnya, gila nggak tuh? Dan yang bikin ilpilnya itu karena kurofat leluhurnya itu yang dianggap karomah ngalahin makomnya sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan Imam Madzhabul Arba'ah aja kalah makomnya gitu loh. Oke, sekarang gini deh teman-teman, kalau bisa nih sampein videonya ke si Habib tuh. Bib, saya ini orang yang percaya karomah, Bib. Ya, saya orang yang percaya karomah karena saya ahli sunnah wal jamaah. Cuman pertanyaannya gini, Bib, saya mau tanya, Bib, bener nggak nih? Ya, ada makom kalian itu bisa dijatuhkan atau bisa dipindahkan ke anjing. Ya, ini Habib yang ngomong sendiri. Ya, ini contohnya. Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, gak ada yang punya wujud. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, anjing ini jalan. Jadi bos Pak. Ada satu orang soleh yang lihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat, siapa yang ngasih anjing ini? Cari nyaman ring soleh Pak, tahu Pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Bener nggak itu karomah? Ya seharusnya ente Bib kalau mau klarifikasi soal karomah yang udah diglorifikasi sama ente dan golongan ente, kelompok ente, klarifikasi satu-satu video yang ada tuh, yang bilang rantai emas bisa turun dari langit. Bener nggak itu karomah? Bukan nuduh orang nggak percaya karomah. Hujan susu gimana tuh? Hah? Karomah bukan. Mi'raj 70 kali udah topik asegap waktu itu, blunder. Udah jelas kufur itu hukumnya. Si pakai muqaddam, ya. Apalagi banyak karomah-karomah yang nggak masuk akal. Masuk akal di sini bukan semua karomah pasti nggak masuk akal. Artinya makomnya lebih tinggi gitu loh. Yang dimaksud nggak masuk akal dalam karomah itu, karomah inti, versi inti, kurafat, ya. Nggak makomnya lebih tinggi ketimbang makam aulia yang udah masyhur seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga bisa mengalahkan Madzhabul Arba'ah, bahkan para sahabat. Wah gila. Ya, coba itu dijelasin Bib. Serius itu karomah. Ya. Ente jangan muter-muter Bib, jangan ngalihin isu Bib. Malu udah tua Bib.
Tobat ya. Tobat. Salam waras. Terus kawal ulama Nusantara. Jaga persatuan. NKRI harga mati.